Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Palembang Info. Cak mana kabarnya? Hujan-hujan cak ini? Wah, caknya adem ini ya di hari sore ini. Kembali lagi di Cindo, cerita inspirasi dulur kita. Sore ini kita kedatangan tamu lagi, kawan-kawan. Salah satu anak muda yang membanggakan kota Palembang, ya. Luar biasa ya, kalau scroll TikTok di IG tuh sering muncul tuh di timeline gitu ya. Langsung aja kita sambut Kak Muhammad Hibani. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Assalamualaikum, selamat sore warga Palembang Info sekalian. Mudah-mudahan senantiasa sehat, hari ini aja tetap semangat ya. Siap. Kawan-kawan yang belum tahu Kak Hibani ini adalah salah satu anggota DPRD Kota Palembang. Komisi 2 ya Kak? Komisi 2. Komisi 2. Tapi nanti itu akan kita bahas, Kak Bani. Aku ingin nanya, Kak Bani adalah pemuda bakso Palembang, wong asli Palembang. Dari kecil sampai besar di Palembang. Mungkin boleh cerita dulu Kak, masa kecil Kak di Palembang nih, cak mano seorang Kak Hibani? Oke, baik. Teman-teman Palembang Info izin hari ini aku nak pengen cerita sedikit, kebetulan diundang oleh teman-teman Palembang Info. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini berguna ya. Jadi tadi kando kita, saudara kita ini nanya masa kecil aku dulu. Aku nih kecil dulu di Tangga Buntung. Tangga Buntung. Jadi biasa mandi di Sungai Musi. Kalau ciri khas wong Tangga Buntung itu dia tidak tahu kapan dia pacak berenang. Taunya pacak bae. Oh, oke. Karena memang sehari-hari di Sungai Musi. Tinggal Sungai Musi nih berarti. Nah, jadi aku kecil di Tangga Buntung, agak besar dikit pindah ke Karanganyar dengan ke Taman Perbukala Sriwijaya itu. Kemudian bersekolah SD, SMP, SMA di Palembang, terakhir sama 10. Nah, kuliah aku agak jauh. Jadi aku kuliahnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, spesialisasi perpajakan. STAN berarti kan? STAN, betul. Kuliah di STAN, spesialisasi perpajakan. Nah, jadi aku kuliah itu lulus tahun 2004. Ya, 2005 aku bergawe di Direktorat Jenderal Pajak Penempatan di Kantor Pajak Ilir Timur di dekat sebelah kantor gubernur. Nah, Gedung Keuangan Negara itu tahun pertama kali aku. Jadi 2005 sampai dengan 2015 aku meniti karir di DJP. Direktorat Jenderal Pajak, sampai akhirnya aku berhenti alias resign. Nah, berarti di STAN dari SMA 10 kan? Betul, SMA 10. Lalu masuk ke STAN. Nah, di STAN berarti tamat 2004. Masuk 2000 berapa Kak? Masuk 2001, kan diploma 3. Oh, oke, masuk diploma 3, 3N+1 ikatan dinasnya 3N+1, 3 kali 3 tambah 1 berarti 10 tahun. 10 tahun ya. Kalau di bawah 10 tahun kita harus ganti rugi. Penalti istilahnya ya, penalti. Nah, jadi langsung penempatan di Palembang. Betul. Jadi pada saat itu Kak memang kebetulan dapat di Palembang, apa memang balik ke daerah? Kalau STAN itu ya teman-teman juga sih. Jadi pada saat itu ranking aku tidak bagus-bagusnya, tengah-tengah lah ya. Jadi aku minta penempatan Palembang. Permintaan ini tidak mesti dikabulkan. Jadi kebetulan karena di STAN itu banyak orang Jawa Tengah, Jawa Timur, kan tidak kati yang minta Palembang. Jadi saya kan yang minta Palembang itu dikit. Jadi permintaan aku cenderung dikabulkan. Jadi akhirnya aku ditempatkan di Palembang. Tapi aku ngantornya di Palembang cuma 2 tahun, terus pindah ke Baturajo. Pindah ke Sekayu dulu, Baturajo, dan balik lagi Palembang sebelum akhirnya berhenti jadi PNS. Waktu itu masih PNS ya, istilah ASN itu kan baru. Nah, berarti 10 tahun. Betul. 10 tahun. Betul. 2015 resign. Kak, zaman main hari Kak, anak muda ini Kak, tujuannya adalah nak jadi PNS Kak. Betul. Nah, Kakak malah resign. Ini kan posisi yang bagus Kak jadi PNS ini. Istilah teman kata itu idaman mertua Kak. Nah, tapi ngapa Kak mutus untuk resign Kak? Oke, ini pertanyaan bagus yang sering ditanyakan oleh wong-wong. Bahkan mohon maaf, ada yang ngomongin dalam tersebut gilo kan ini gitu. Wong nyari-nyari gawe di PNS, ya tahan berani nak masuk PNS, kau berhenti gitu-gitu itu kan. Jadi memang ada beberapa latar belakangnya ya. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk resign, untuk berhenti dari seorang PNS. Dan ketika itu perlu sekedar tambah informasi, bahkan sampai sekarang pun ya PNS atau ASN yang gajinya, salary-nya yang paling besar itu ya PNS di DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Dan pada saat itu remunerasi lebih tinggi-tingginya dan aku memutuskan untuk berhenti. Jadi sebenarnya ada 3 alasan kenapa aku memutuskan untuk berhenti dari PNS ini. Yang pertama,
alasan keluarga. Ya. Jadi memang aku jadi ayah akhir pekan. Ketika ngantor di Batu Rajo, ngantor di Sekayu itu, ngajak orang rumah sama anak-anak pindah tuh terlalu apa? Karena kan tak pasti 2 tahun lah pindah lagi, capek pindah segala macam kan. Oh ya aku karena Stan ini kan setelah tamat akad nikah. 2005 aku mulai pegawai, 2006 sudah nikah langsung. Jadi sudah punya anak kan, jadi nak pindah itu repot. Akhirnya aku memutuskan ya sudahlah, kalau memang repot kan itu konsekuensi kan sudah tangani perjanjian ya. PNS DJP ini harus layaknya TNI Polri kan, siap ditempatkan di mana, itu bagian dari risiko pekerjaan. Kalau memang senang ya jalanin, mendak suka yo tinggalkan, jangan ngeluh-ngeluh kan ya, jangan ngoceh-ngoceh tapi masih tetap di situ. Kalau aku sudah konsekuen gitu dengan keinginan gitu. Selain itu aku juga punya mama yang waktu itu ditinggal oleh almarhum bapak ya, jadi memang rasa-rasanya ketika waktu itu aku jadi fungsional pemeriksa itu bakal pindah jauh, tidak di Sumsel lagi, bisa di Kalimantan, di Aceh dan lain-lain, dan sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang tua lagi kan ketika sudah pindah jauh itu. Jadi itu alasan pertama, keluarga. Kemudian alasan yang kedua, passion ya. Nah jadi ini aku mulai menemukan kenikmatan berbisnis ya. Jadi waktu itu aku jualan herbal ya, nyuplai ke apotek-apotek. Ada kenikmatan tersendiri ketika di Excel itu ngerekap penjualan kita. Kalau selama ini jadi petugas pajak itu pemeriksa pajak ngerekap penjualan wajib pajak, hitung duit orang lain. Nak juta-juta, nak miliar-miliar orang lain. Punya orang lain, bukan punya kita. Jadi kan normal juga hitung duit ini kan. Nah jadi ada kenikmatan tersendiri. Ini mulai ketemu passionnya. Jadi enjoy. Kalau passion itu kan ketika kita mengerjakan itu ada kegembiraan. Ya tidak terpaksa gitu. Tapi ketika bekerja di BJP ada rasa terpaksa gitu kan. Tidak passion ini, sudahlah. Nah itu yang kedua, jadi aku mulai merintis bisnis dan alhamdulillah lambat laun omsetnya lumayan. Walaupun memang saat itu belum bisa menyai penghasilan dari pajak, tapi aku mempunyai hitungan-hitungan tersendiri yang aku yakin akan sama dengan penghasilan pajak, bahkan bisa melampaui. Dan itu aku mulai dari bawah, bukan dapat privilege, bukan meneruskan atau apa ya. Nganter dari pakai motor sampai ke Opo Selatan, ke timur, nganter herbal, jualan bawa mobil. Kalau di motor di Palembang sampai ke Banyuasin pernah bawa motor gitu ya, untuk membawa barang sekaligus promosi gitu. Jadi memang mulai dari bawah. Nah itu alasan yang kedua, jadi passion. Dan yang ketiga alasan aktualisasi diri. Jadi aku ini uangnya senang berorganisasi ya. Di SMA 10 itu ketua OSIS, kemudian ketua gabungan pencinta alam di SMA Negeri 10 yang gawe di Gunung. Kemudian kuliah juga merek berbagai macam organisasi, bahkan setelah kuliah aku masih aktif berorganisasi di waktu jadi pegawai pun pernah jadi ketua IMAS ya, Ikatan Muslim Alumnistan ya. Jadi memang hobi berorganisasi, dan kehobian aku berorganisasi, mengaktualisasi diri itu akan terganggu dengan status PNS. Karena aku menjadi pegawai Senin sampai Jumat, Sabtu sampai Ahad, Sabtu sampai Minggu itu aku harus balik ke Palembang, berjibaku, balik terus berinteraksi dengan anak. Sekali lagi waktu untuk berorganisasi, dan aku menilai ketika jadi entrepreneur, ketika jadi pengusaha, ketika jadi pebisnis akan mempunyai waktu yang lebih luang, yang lebih banyak untuk bisa mengaktualisasi diri. Fleksibel lewat itu. Gitu. Jadi disclaimer ini, aku tidak mengklaim bahwa resign itu adalah pilihan yang tepat. Ya. Semua itu ada pilihan ya. Betul. Resign ada yang ngejar. Aku kaget takut. Habis ini banyak resign. Banyak resign pula. Nah, tadi lupa disampaikan warga Palembang Info. Nanti kalau yang ingin bertanya langsung ya, nanti boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan ditanyakan langsung dan langsung dijawab sama Kak Hibani ya. Nah, itu. Oke, jadi Kak Bani resign tadi 10 tahun. Ini jabatan yang diidam-idamkan. Bisa resign karena faktor keluarga, ya, faktor passion, sama aktualisasi diri. Nah, berbicara tadi yang menarik adalah Kak berusaha untuk bangun bisnis dari awal nih, dari nol berarti Kak ya. Itu bisnis apa Kak Bani? Ya, jadi aku dulu ya, intinya waktu di kantor pajak Batu Rajo itu makan pecel lele di samping apotek, karena itu kan jadi bulog ya, bujang lokal ya. Jadi kita makan pecel lele, nonton bola di samping di samping pecel lele itu ada apotek, lagi nonton bola, di situ kami nonton.
tiba-tiba aku terjenguk ada produk herbal Habatus Sauda ketika itu. Yang aku pernah jenguk produk ini di Palembang. Aku kenal dengan suppliernya. Kemudian aku tanya, bla bla bla. Wah, ini mana kalau penyuplainya? Karena kan aku kan tiap akhir pekan kan bolak-balik. Mana kalau misalnya dari Palembang bawa herbal ke Batu Raja disuplai ke apotek-apotek kan? Sikok 2 laku, Tiko 4 terus dan seterusnya. Mak juga cak jualan nih kan? Mulai menghasilkan. Nah, aku pikir-pikir kan salah satu kunci dari bisnis ini adalah leverage ya, faktor kali ya. Kalau kita bisa menjual satu produk, kenapa tidak bisa menjual 1000 produk, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Tinggal memikirkan bagaimana caranya agar produk yang satu tadi bisa dilakukan berkali-kali lipat. Itu kan rumus bisnis kan. Kita bisa jual, pikirkan leverage-nya, faktor kalinya. Kalau aku bisa jual di apotek, kenapa tidak aku bisa jual di 100 apotek? Benar kan? Kalau aku bisa jual satu produk itu di apotek itu, kenapa tidak 10 produk, 100 produk? Jadi Habatus Sauda, ke madu, ke zaitun dan lain-lain. Tinggal cari apotek lain di Oku Selatan, di Oku Timur, di OI, di Oki dan seterusnya. Jadi faktor kali. Nah, akhirnya seperti itu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bisnis? Untuk bisnis ya. Kan akhirnya ini loh. Waktu terus terang mulai terbagi. Nah, mendua nih mulai yang sudah mulai kacau balau di kantor ini kan, omset juga tidak naik-naik karena terpecah. Jadi mau tidak mau sebenarnya kalau aku berpendapat kalau seorang ASN atau PNS ketika dia berbisnis ya, kalau bisnis itu yang murni cuma investasi tidak masalah, tapi kalau dia bisnis dia menjalankan sendiri, dia harus memilih. Karena pasti ada yang dizolimi kayak gitu. Waktu di kantor pasti dizolimi. Karena kita kayak mikir ke bisnis gitu. Jadi kalau saran aku sih ya, kalau memang pengen bisnis ya awal-awal sih tidak masalah sih ya, sekedar membangun. Tapi akan ada masanya ketika waktu kita di kantor itu akan diambil oleh waktu kita bisnis. Mulai ada benturan-benturan. Nah itulah saatnya kita harus memilih. Karena pasti urusan kita di kantor tak beres nian. Ada yang tak beres lah. Ya tidak sempurna lah dari kita di kantor karena waktunya kita pakai untuk memikirkan bisnis tadi. Sudah terpecah berarti ini fokusnya. Tak semangat lagi. Kak, tapi banyak yang kontra dengan langkah yang keambil resign ini Kak. Terutama keluarga, kawan-kawan, mungkin sayang gitu. Banyak ini tak kontranya dengan akan mengambil langkah ini. Sebenarnya waktu itu aku tinggal sama mama deh. Kalau almarhum bapak sudah meninggal, kalau mungkin misalnya bapak masih hidup, mungkin aku juga agak berani ya. Karena beliau kan yang berharap banyak menjadi PNS kan. Nah, kalau dengan mama aku kondisikan bahwa ya sebenarnya kan orang tua itu kan apapun itu, mereka tuh pasti ingin kebaikan untuk kita. Ketika kita bisa menjelaskan bahwa di balik resign ini mah, di balik berhentinya aku dari PNS ada kebaikan. Aku bisa ngerewangi mama, misalnya aku lebih dekat lagi dan lain-lain. Ketika ada kebaikan, mereka restu lah, iya kan? Intinya kita harus meyakinkan bahwa ada kebaikan di balik keputusan yang kita ambil. Ya, selama ini kan kita kan tidak bisa menjelaskan itu, sekedar resign misalkan nggak bisa menjelaskan, dia susah. Gitu. Kemudian yang kedua, ke istri tentu saja, karena yang akan menjalankan kehidupan ini kan kita berdua kan, kita sama anak-anak. Jadi aku ya minta komitmen ke beliau, ke istri tercinta, bahwasanya ya ada konsekuensi di depan ini. Ini bisnisnya sudah jalan, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada gaji bulanan sebagaimana kita waktu jadi PNS. Jadi harus siap menerima konsekuensi ini, dan beliau menyatakan siap. Bismillah. Ya, kalau beliau tidak siap juga kan aku harus terus meyakinkan dulu sampai benar-benar beliau yakin baru aku berani, karena tidak pacak yang jalan ini kan kita galau-galau. Aku di situ, ada istri aku di situ. Jadi komunikasi sudah dijalin, udah restu dari mereka. Bismillah. Laju. Nah, jadi kawan-kawan resign boleh, tapi asalkan harus ada yang meyakinkannya itu untuk resign. Jangan basing-basing resign, ada kawan nih. Nah, jadi sempat resign bisnis tadi. Berarti berapa lama bisnis Kak? Sampai sekarang masih Kak? Sebenarnya aku ada bisnis lain sekarang, bisnis yang itu sudah tidak lagi. Oh, ada lagi. Iya, karena ada beberapa kendala di lapangan, akhirnya aku buat step ke bisnis lain. Bisnis apa tuh Kak? Boleh di... Iya, kemarin sempat bisnis minuman, sama juga aku ada bisnis jasa keuangan. Boleh Kak di-spill kalau untuk jasa keuangan konsultan nih kan? Menak di-spill apa-apa? Ini admin paling pernah minta boleh jatah. Kalau dia kan aku bayang baca. Nah, jadi kawan-kawan itu cerita perjalanan Kak Bani ya, dari SMA, stan, resign, tempat bisnis. Nah, yang uniknya adalah di tahun 2019 tiba-tiba ini
tiba-tiba mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Ya. Nah, ini kasusnya mak manu lagi ceritanya, Kak. Kok lah menyimpan dari keuangan, bisnis, ini masuk ke politik. Apa yang mendasari Kakak untuk turun ke politik, Kak Bani? Oke, ini sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan di awal tadi, itu adalah pilihan-pilihan ya. Kita harus mengambil keputusan, apakah kita akan memilih A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, pada saat habis resign itu sebenarnya secara prinsip aku sudah pengen meninggalkan dunia formal. Dunia pakai kemeja formal, pakai jas, pakai sepatu pantofel, pakai sepatu bagus, sudah tinggalkan, pengen pakai kaos belak mana-mana. Ya, cak itu merasa gerbek, cak itu. Nah, tapi akhirnya karena nasihat dari beberapa orang gitu kan, bahwa aku punya kans untuk kesana. Awalnya dicalonkan itu juga permintaan dari partai kan. Terus terang aku memandang ya, walaupun tidak terlibat sebagai pengurus partai, secara personal kita harus mempunyai sense of politik juga ya, dan kebangsaan ini juga. Jadi aku memang ketika jadi ASN pun, ketika jadi PNS pun, aku nyimak kondisi negeri ini, kondisi provinsi, kondisi kota kita. Jadi aware lah. Nah, sekarang keputusannya apakah akan ikut politik praktis, jadi pengurus partai atau tidak itu kan. Akhirnya setelah dinasihati bahwa aku punya kans untuk situ, bismillah, coba kan gitu kan. Walaupun sebenarnya di awalnya agak pesimis ya, pesimis dalam artian memang politik di Indonesia ini berbiaya tinggi ya. Nah itu yang pada saat itu kan aku masih merintis bisnis ini, belum kata istilah orang tuh financial freedom itu masih jauh. Tiba-tiba sudah mulai ke politik. Tapi minimal aku sudah punya fondasi bisnis yang jalan, walaupun belum sustain ya, belum inian. Sudah ada fondasinya, akhirnya sudah bismillah milih jalur politik. Ketika itu nyalek dari Dapil 1 nomor 4 di IB1, IB2, titik Gandus dari TKS. Qadarullah dapat sikap kursi, dan satu-satunya kursi itu aku yang dapatkan selisih 200 suara dengan incumbent. Ya walaupun ya aku merasa ini kemudahan dari Allah ya, karena kalau hitungan kalkulasi manusiawi aku agak masuk akal gitu. Pendatang baru, gitu kan, basis masa belum ada, tapi ada kemudahan lah bantu dari kawan-kawan. Dan aku terus terang banyak karena banyak berorganisasi tadi ya, jadi banyak kawan-kawan dimintai tolong, kawan SMP, kawan SMA, kawan SD, kawan organisasi, kawan UMKM, tolonglah bantu suara, sharing suara gitu kan. Akhirnya dapat juga kumpul. Pilih, jadi jadi setengahnya itu bukan dikata tidak sengaja ya. Awalnya tidak ada keinginan, karena aku sudah pengen berniat meninggalkan dunia formal, pengen jadi orang biasa memang, jadi pengusaha tapi tidak terlalu terlibat dalam usaha dalam kegiatan-kegiatan formal. Males kan, capek gitu kan. Tapi akhirnya ada desakan dari beberapa orang, cobalah bismillah, sudah dijalankan dan akhirnya terpilih gitu kan. Nah itu akhirnya balik lagi ke dunia formal. Kak, tapi yang menarik gini Kak, yang sudah Kak singgung tadi, Kakak sebagai pendatang baru, ikut organisasi mungkin ada relasi gitu Kak ya. Tapi kan pasti ada strategi politik yang Kakak jalankan pada tahun 2019 itu Kak. Nah, bagaimana Kak strategi untuk bisa menang ini gimana, Kak Bani? Jadi ada istilah wong tuh different battleground, different strategi. Berbeda lahan pertempuran, berbeda medan pertempuran, strateginya beda lagi. Jadi terus terang, aku ketika nyalek dulu ada nada-nada meremehkan, nada-nada merendahkan dari sebagian, termasuk kawan-kawan sendiri yang sudahlah, aku digawi, habis duit baik. Kau tuh duit ada berapa nih gitu kan? Tahu tak kau tuh di dapil kau tuh ada anak pengusaha B, ada anak pejabat A, ada anak orang kaya C. Memang betul yang diomongkan kawan tadi itu benar, tidak salah. Cuma aku jingok dulu kan. Sebentar bro, definisi menang di sini apa? Kalau pilkada, pilkada juara 2 tuh kata ibu loh, mohon maaf. Karena juara 2 tidak dilantik. Oh ternyata di dapil 1 ini ada 10 kursi, juara 10 sekali pun masih tidak dilantik. Kursinya kok sama di DPR, komisi 10 di belakang, tidak sama-sama. Jasnya sama baik, kursi ke 10 jasnya agak usul-usul nggak sama baik. Benar. Oh berarti kan
ini permainannya asik nih, tidak harus juara satu. Nah itu kan tidak harus juara satu, berarti harus kan. Tinggal aku lihat bahwa ternyata di PKS itu sudah ada kelaziman di dapil itu dapat kursi, artinya sudah jadi kebiasaan di dapil itu PKS dapat. Nah tinggal di internal. Nah jadi aku sudah tidak ambil pusing lagi dengan urusan eksternal, tinggal memikirkan berapa nih yang suara yang harus aku capai sehingga aku bisa terpilih. Jadi aku fokus ke situ, katakanlah misalnya aku harus dapat 4.000, aku fokus nyari 4.000, aku tidak peduli dengan pejabat A, orang kaya B, tidak peduli, yang penting aku nyari 4.000 kan. Dalam hitungan kalkulasi manusia apa tadi 4.000 dapat. Nah sehingga kita fokus, tidak peduli dengan kanan kiri lagi, fokus 4.000, kawan aku harus sekian kali sekian dapat 2.000, dapat 3.000 dan seterusnya. Nah itu strategi seperti itu. Jadi kan terus terang kalau misalnya tidak tahu medan, mungkin itu takut duluan. Wah ngeper bro, ada anak orang kaya, anak orang berkah, anak pejabat. Kena mental istilahnya. Ketika tahu mestinya ya minimal tidak takut nian, walaupun tidak mudah juga, tidak gampang, tapi ya Bismillah. Ada jalannya tiba-tiba ya itu tadi ada kemudahan dari Allah, akhirnya pada Allah terpilih. Gitu kira-kira. Pernah nyangkut agak? Terpilih itu kak? Apa? Nyangkut agak terpilih yang tahun 2019 itu? Kalau nyangkut sih, ya itu tadi aku merasakan kalau aku terus terang secara personal mengatakan 2019 itu lebih kepada pengalaman spiritual dibanding pengalaman politik. Tiba-tiba ada kawan bantu bikinin banner, ada kawan bantu support konsumsi untuk acara dan lain-lain. Yang itu ya aku tidak minta ke mereka. Nah itu yang lebih nyes lagi gitu kan, berat yang beban banyak ditolong oleh kawan-kawan jadi beban gitu. Tapi itulah resiko dari seorang anggota DPRD karena kita memang dibantu oleh banyak orang. Harus timbal baliknya seperti apa. Jadi memang ada kemudahan-kemudahan yang aku berharap mudah-mudahan 2024 ada kemudahan-kemudahan lagi. Amin. Jangan kata lagi. Tapi itu bahas 2024 bakal di-spill nih ya tata Kak Bani untuk di 2024. Kak, tapi kita membahas dulu yang di 2019 sampai dengan 2024 ini. Berarti tinggal 1 tahun lagi berarti tinggal jabatan. Kak, dari selama Kak menjabat ini kan tadi kan Kak kan bisa bilang anak baru. Anak baru masuk ke politik gitu. Nah, hal-hal unik apa Kak yang Kak temui di Kak menjabat ini? Pasti kan tato cak ini ya, tato kayak ini. Ada enggak kira-kira yang hal-hal uniknya itu Kak? Iya, yang pasti ini kan media atau politik ya, jalur politik yang memang keputusan-keputusan diambil dengan banyak pertimbangan ya, bukan pertimbangan hukum semata, bukan putih semata, ada pertimbangan lain. Jadi kalau dikatakan suka dan duka ya tentu saja ada hal-hal yang kadang kita senang kalau seandainya apa yang kita inginkan itu tercapai, tapi kadang kalah suara gitu kan. Awal-awal dulu aku ingatnya ikut terlibat dalam pansus pajak daerah. Jadi ketika itu aku yang sebagai mantan orang pajak ini kan berusaha mengadvokasi agar UMKM itu tidak dibebani dengan pajak ya ketika omset mereka masih kecil tapi sudah harus dibebani oleh pajak restoran ketika 10%. Nah akhirnya dibuat bergaining dibagi 2, jadi yang ada yang kena tarif 5%, ada yang kena tarif 10%, every 5% sama 10%. Artinya sebagian dari permintaan dari teman-teman UMKM itu berhasil gitu akomodir walaupun memang tidak bisa memenuhi kehendak mereka seluruhnya, tapi minimal kita bisa menyuarakan itu gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri ketika kita berhasil dan ada kerisauan tersendiri atau kesedihan tersendiri ketika apa yang kita cita-citakan atau kita perjuangkan itu belum berhasil. Terus terang yang mungkin salah satu yang membuat kadang ini juga ya karena aspirasi itu banyak gitu. Aku belum bisa memenuhi seluruhnya, terus sebagian kadang ada sedihnya di situ juga. Masih belum bisa memenuhi harapan atau ekspektasi dari teman-teman semua gitu. Itu mungkin menjadi dukanya. Suka dukanya ya. Dan juga itu dikucilkan nggak ketika anak baru tadi Kak? Mungkin ada pandangan gini, mungkin anak-anak muda nih Kak yang baru mau gabung ke politik, mungkin dia takut Kak, mungkin ada ketakutan kayak Kak Bani tadi gitu kan, takut kena mental istilahnya kayak gitu Kak. Nah itu Cak Mano menanggapinya Kak di dalam ruang lingkup baru ini ketika itu? Ya jadi
sebagai pendatang baru ya, aku juga awal-awal juga sih agak masih belum bisa beradaptasi ya, tapi lambat laun kita bisa menyesuaikan diri dengan ritme. Artinya ini adalah media politik yang tak bisa nak sekendak kita bayar. Yeah. Kita harus sampaikan juga kawan-kawan kalau bisa main ini, oke, disuarakan gitu kan. Karena kan ini kan suara terbanyak. Ketika rapat kita harus bisa meyakinkan kawan-kawan bahwa kalau bisa yang seperti ini bisa perjuangkan. Nah itu memang kadang bisa, kadang tidak. Yang penting kalau di politik ini ya kita bisa beradaptasi lah, berkomunikasi ya. Jangan sampai kita paling hebat, paling ngerti, paling jagoan lah, itu kurang bagus. Yang penting kita kalau itu sama-sama bisa. Jadi apa yang kita perjuangkan itu perjuangan sama-sama gitu ya. Karena kan faktanya itu kita harus berjuang sama-sama, ada dewan di situ. Oke, siap. Oke. Nah, luar biasa nih Kak Bani. Warga Palembang Info kalau mau bertanya boleh silakan drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti akan jawab langsung nih sama Kak Bani nih ya. Jarang-jarang nih Kak Bani langsung jawab langsung gitu ya. Mau ngepoin apa nih tentang politik gitu ya, tentang Kak Bani gitu, tentang apapun itu ya, silakan. Ya, silakan. Jangan sampai minjem 100. Oke. Kak Bani, tadi sudah kita bahas tentang 2019-2024. Kakak ini kan sebagai bisa dikatakan yang mewakili generasi milenial, Kak. Generasi milenial. Nah, mungkin dari aku pribadi atau dari teman-teman ada beberapa riset mengatakan Kak bahwasanya pemilih pemula untuk di tahun 2024 ini berjumlah 54,09%, Kak Bani. Nah, tetapi Kak, masih banyak anak muda nih yang tidak tertarik terhadap politik. Istilahnya bodoh amat, apatis Kak terhadap politik. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Kak Bani terhadap hal ini, Kak? Betul. Jadi generasi Y, milenial dan generasi Z di pemilu kali ini sudah mendominasi ya. Bahkan 50% lebih dari jumlah pemilih. Ya. Generasi Y dan generasi Z. Sebenarnya awalnya kita menyangka mereka ini apatis ya. Apatis ya bisa jadi pertama karena memang mereka disibukkan dengan tugas kuliah, mungkin tugas sekolah, hal-hal yang memang menjadi kesibukan mereka sehingga mereka berpendapat urusan politik ya urusan orang dewasa lah, urusan orang tua lah, urusan mereka yang memang sudah terjun ke sana. Kalau menurut aku untuk pernyataan itu masih sah-sah saja, tapi yang akan perlu kita lurusin ketika mereka mengatakan ya sudah tidak soal ngurus politik sama sekali. Maksud aku ya mereka boleh berpendapat itu seorang orang dewasa, tapi mereka harus ikut memilih, harus ikut ambil bagian dalam peranan-peranan politik. Apalagi sekarang ya generasi Z terutama ya kan sudah mulai ada cap-cap stigma ke mereka ya. Generasi yang lembek lah, kemudian generasi yang dikit-dikit ngancam resign lah, dikit-dikit tak healing lah, work-life balance lah dan lain-lain ya. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah mereka ya. Karena ya yang salah ya kita generasi Y yang gagal mendidik mereka kan. Tapi sebenarnya semua generasi selalu menyalahkan generasi setelahnya. Dan sebaliknya generasi sekarang menyalahkan generasi sebelumnya. Selalu. Ya, kita yang generasi Y yang milenial selalu menyalahkan yang generasi kolot, internet merah gitu kan. Generasi Y juga. Karena kalau aku belajar atau Ustaz ngomong di kulli marhalatin rijal dua, dalam setiap marhalah itu ada rijal-rijalnya, dalam setiap tahapan-tahapan ada orang-orangnya. Mungkin kita belum bisa melihat bahwa kelebihan-kelebihan dari generasi Y, tapi ya teman-teman perlu ketahui ada peristiwa yang menarik nih. Waktu aku nonton podcast Indrawan Nugroho ya, jadi beliau mengatakan bahwa ada data bahwa Palestina Israel konflik kemarin ya itu di sosial media itu yang menang Palestina. Di lapangan-lapangan juga banyak demo-demo itu ternyata yang membuat menangnya di sosial media dan di lapangan banyak demo, bahkan di negara yang bukan muslim sekalipun, Amerika, Inggris, Australia, itu generasi Z. Kaget gitu kan? Kita kemarin menuduh bahwa mereka ini generasi lembek, generasi yang gampang menyerah. Ternyata mereka ini sebenarnya kalau dalam bahasa yang aku pelajari mereka lagi beradaptasi nih, lagi menyesuaikan. Mereka belajar, ternyata mereka care loh bahwa dunia ini harus adil, dunia ini harus damai, tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi penjajahan.
mereka aware dengan itu, mereka searching, kemudian mereka menyuarakan itu, dan itu akhirnya menjadi gerakan yang luar biasa. Karena terus terang konflik Palestina Israel ini kan mungkin sejak aku umur sekian itu sudah mulai ada. Cuma sekarang ini luapannya luar biasa. Luapannya luar biasa, dan ternyata itu salah satu motornya adalah generasi Z. Generasi yang kita tuh lembek tadi, ternyata mereka ini luar biasa. Mereka sedang menyesuaikan diri, kaget kalau mereka muncul, mereka tuh akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena sudah menunjukkan sifat asli mereka yang sebenarnya tuh mereka empati, peduli, tapi mereka masih menyimpan sekarang ini. Dan aku yakin itu bisa diterjemahkan dalam politik. Artinya mereka itu sebenarnya peduli juga loh kondisi bangsa ini. Nah, tinggal kita generasi Y, generasi X ini mendidik mereka, memunculkan mereka, semangat mereka bahwa mereka itu penentu loh. Akan kemana bangsa ini, akan kemana provinsi Sumsel, akan kemana kota Palembang ini, mereka itu akan menjadi penentu. Ketika apalagi 50% lebih dari pemilih itu adalah mereka. Gitu ya. Ketika mereka disadarkan itu, aku yakin akan ada masanya ketika mereka bergerak, insya Allah ya mereka akan mewujudkan Palembang, Sumsel jadi lebih baik lagi dengan semangat-semangat generasi muda. Jadi aku kalau apatis mereka itu bisa jadi ya kita sendiri yang gagal mendidik gitu. Tidak menyalahkan sepenuhnya mereka. Tinggal kita menyadarkan itu pada mereka bahwa kontribusi mereka itu sedang ditunggu, dan kalian sudah membuktikan ketika konflik Palestina Israel kalian di barisan depan, demo di barisan depan sebagai apa tentara netizen Indonesia. Di sosmed itu ya, di sosmed itu rame dan itu. Di barisan depan ternyata. Iya, aku tidak salah jauh-jauh. Anak aku tuh tahu-tahu tiba-tiba lo sudah beli bendera Palestina di Shopee. Iya, dipasangnya di sini, pasang ini. Padahal aku tidak pernah nyuruh. Tidak pernah aku juga mendoktrinkan. Awas saya kita harus bela Palestina kati. Tapi tiba-tiba dia sudah beli bendera pasangnya di bawah bendera merah putih di rumah. Sampai sekarang masih terpasang di rumah. Itu anak aku yang kelas 5 SD. Oh, 5 SD ya? Iya. Tanpa doktrin dari aku. Artinya mereka sudah punya kepedulian. Nah, tinggal kita menerjemahkan kepedulian mereka tadi dalam lingkup politik. Artinya kalau aku sih, apatis mereka ini tidak sepenuhnya salah mereka. Di satu sisi memang kesibukan mereka, di lain sisi kita belum bisa memberikan input yang lengkap paripurna kepada mereka. Kaget kalau input itu sudah lengkap bahwa ternyata politik itu penting, bahwa ternyata politik itu tidak bisa ditinggalkan, bahwa politik itu menentukan, aku yakin mereka akan lebih aktif lagi. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Ini ada satu statement yang sangat positif ya dari Kak Bani terkait generasi muda. Ayo anak muda jangan apatis ya, ini terhadap politik. Berarti yang aku tangkap Kak Bani terkait sosial media. Betul. Sosial media ini sekarang ini tidak pacak lepas lagi dari budak mak ini hari Kak. Nah, mungkin salah satu dari warga Palembang Info ya, kalau lagi scroll TikTok, scroll Reels IG, tidak asing lagi dengan Kak Bani. Nah, Kak Bani ini lebih viral ya di sosial media daripada di banner-banner pinggir jalan. Nah, banyak hal. Aku pun terkejut. Wah, keren juga Kak Bani. Agak dulu. Ah, itu gaya Kak Bani kan, agak dulu. Lah tahu belum asal muasal Ampera? Oh, no. Itu kan gaya Kak Bani. Nah, itu konten itu cak mano Kak Pacak muncul di Kak Bani? Ya. Pertanyaan menarik ini. Sebenarnya gara-gara buntu ya sebenarnya. Kalau punya duit mungkin billboard Palembang atau Raya gua. Karena buntu teh di titik. Iklan berapa itu kan. Tidak sama masang billboard. Jadi sebenarnya ini bagian dari cara aku yang menghargai generasi muda. Ya. Karena generasi muda ini kan mereka ini kan salah satu kelebihan mereka itu kan mereka ketika membeli ini misalnya beli mic ini, beli handphone, ya. Mereka pasti search, review, rating, SRR itu mereka lakukan ya, mereka cek barangnya harganya berapa, review dari pembaca, dari netizen lain cak mana, ratingnya bagus dah, itu dicek kan, kita juga itu kan, belanja pakai itu juga kan, itu, cek itu kan, bintang berapa, bintang berapa, ya. Jadi aku merasa ketika mereka itu akan memilih, harusnya mereka akan memilih orang-orang yang di search-nya dulu, review, ratingnya cak mana orang ini, sepak terjangnya cak mana, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu cara aku menghargai bahwa aku concern loh. Memang akhir-akhir ini memang kebetulan secara personal aku senang dengan sejarah. Akhir-akhir ini saja, apalagi ketika pandemi. Terus terang aku pandemi itu di rumah melok kelas sejarah online. Atau kelas melok kelas sejarah online. Ya, baik yang sejarah Islam maupun sejarah lain. Aku sejarah Islam aku melok kelas Khulafaur Rasyidin, melok kelas Utsmani. Nah, yang Palembang itu belajar dari beberapa tokoh-tokoh di Palembang. Jadi memang hikmah dari pandemi itu belajar.
Dan aku merasa generasi muda kita ini tadi kan perlu disadarkan dengan sejarah. Kata orang-orang tuh jas merah yang sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi mereka ini kan pendekatannya berbeda. Ya, mereka kalau disuruh buka buku, mungkin disuruh nonton YouTube yang panjang, mungkin akan melelahkan ya. Tapi ketika mereka scroll TikTok, scroll IG tanpa sengaja, akhirnya mereka ternyata Palembang tuh kayak itu dulu ya. Oh ternyata di Pusri itu ada benteng dulu di situ, ya. Benteng Kuto Gawang di situ. Oh baru tahu. Oh ternyata ada jembatan Musim Buah itu sejarah kayak itu dulu dibangun. Jadi mereka itu ya sama cak kita lah. Ketika keranjang kuning TikTok belum diblok dulu ya. Tanpa sengaja kan kita belanja. Tiba-tiba aku belanja cukuran jenggot. Tiba-tiba kan jenggot kan panjang ya. Gara-gara iklan di TikTok scroll. Murah loh. Malah kita tidak pengen beli loh. Nah, itu sampai tadi teman-teman generasi Z tadi dan juga sebagian generasi Y mungkin tidak sengaja akhirnya belajar sejarah. Dan itu penting. Ya penting bagi kita sebagai warga negara menghargai perjuangan orang-orang terlebih dahulu yang dulu. Tapi yang paling penting kalau menurut aku di balik sejarah ini kita akan menjadi lebih dewasa. Kenapa lebih dewasa? Kita akan bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Ya, kalau kita belajar sejarah-sejarah kerajaan, kali ada pengkhianatan, ada godaan harta, dan ternyata sejarah itu berulang. Jadi kita kayak misalnya ada kawan aku nih makan kunjuk, minum kunjuk, tiba-tiba berkhianat. Kalau kita tidak rajin baca sejarah, kita kecewa pasti. Iya. Oh ya, kurang apa dengan dia ini? Lapang peluru, tapi dia menggunting dalam lipatan musuh dalam selimut, menikam dari belakang, kira-kira kan. Kawan aku dia, tapi ketika kita belajar sejarah, oh dari dulu sejarah itu rupanya. Dalam kerajaan ini ada pengkhianat ini, ada aku punya buku tuh pengkhianat dalam sejarah Islam. Jadi memang dalam sejarah itu selalu ada pengkhianat. Artinya apa? Akhirnya ketika misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada kawan gitu yang berkhianat kepada kita, oh sudah, berarti pengkhianat dia nih. Jadi kita lebih dewasa. Kalau kita udah itu kan akhirnya baper. Aku orang apa? Aku nih dengan dia nih sampai nangis dia kan pas anak keluar rewek gitu kan. Nah, itu ketika belajar sejarah kita akan menjadi lebih dewasa. Termasuk juga sejarah. Aku kan politisi kan, sekarang kan dalam politik kan kita juga perulangan baik. Ya, perulangan dari sejarah di sini. Kira-kira jadi aku pengen menghormati generasi muda bahwa mereka tuh menghormati konten. Karena aku yakin generasi muda tuh memilih bukan karena gimmick-gimmick, tapi memilih gara-gara konten dari yang bersangkutan. Yang kedua, ya aku pengen mereka ngerti sejarah, terutama sejarah Palembang, tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan, supaya mereka tidak jauh dari asal-usul mereka. Betul. Karena jarang yang angkat tentang sejarah Palembang itu, gitu Kak Bani. Ataupun banyak sebenarnya yang angkat, yakin aku. Cuma kan mungkin medianya YouTube, medianya ceramah-ceramah umum, dan itu tetap kita apresiasi. Cuma aku memilih jalan yang berbeda, jalan ninja gitu kan. Jalan yang punya 1 menit 30 detik baik. Karena kalau sudah berjam-jam tuh mereka tadi kan sudah banyak gawe lah wih kerennya kalau nanti buka be di TikTok itu ketik be nama Hibani keluar itu konten-konten Kak Bani. Oh tuh yang nonton luar biasa itu puluhan ribu, bahkan tadi aku ngecek di Instagram sampai ratusan ribu Kak, ada 100 berapa gitu ya nontonnya, luar biasa kontennya. Nah ini Paca lah kita ajak magang di Palembang Info. Ini Kak Bani ini karena warga Palembang Info lagi cari anak magang. Lagi cari anak magang untuk konten, untuk apa gitu ya. Nanti kepoin lah IG Palembang Info. Nah, Kak Bani ada yang nanya Kak dari nama IG-nya KGS FSL. Caknya namanya Ki Agus Faisal ini disingkat ini. Bagaimana mendidik generasi muda atau Gen Z agar tidak apatis dalam berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024? Kak Bani. Iya, itu tadi ya. Jadi memang generasi Z ini berbeda dengan generasi Y. Mereka ini native ya, penduduk asli internet. Mereka lahir sudah megang HP, mereka lahir sudah selfie mereka. Saking mereka sudah internet banget gitu kan. Jadi sebenarnya ya memang salah satu yang membuat mereka apatis itu mungkin ya tindakan kita orang-orang dewasa ini yang membuat politik menjadi menjemukan gitu kan, menjadi membosankan. Nah cuma mungkin ketika mereka disadarkan, makanya melalui konten-konten juga, aku juga kaget terus terang juga akan mulai nyentuh-nyentuh politik kayak pelan-pelan kontennya biar mereka aware dikit tentang politik ya. Jadi mereka ini kan
sedang beradaptasi tadi ya. Iya. Mereka sedang beradaptasi. Mereka itu perlu disadarkan. Jadi begini, guru-guru dan dosen-dosen yang mengajar generasi Z sekarang itu, mereka ada kerisauan tersendiri loh. Kerisauannya apa? Kerisauannya mereka adalah dicuai oleh murid atau mahasiswanya. Ngapa dicuai? Karena apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh dosen, ada galau di internet, ada galau di chat GPT misalnya. Apa yang ngerti guru aku kira-kira? Iya kan? Ada beban di situ. Nah sekarang guru-guru itu harus bisa memodifikasi ya, cara ngajar mereka agar lebih berenergi. Di sisi lain mereka bisa memahami pola pikir mereka. Ada seorang dosen tuh sampai nonton drakor gitu ya, demi untuk menyelami ya, menyelami perasaan mereka, apa main Mobile Legend mungkin untuk menyelami perasaan mereka. Aku tidak menyarankan seperti itu, tidak. Maksudnya intinya kita harus menyelami mereka ya. Jangan sampai kita tuh menganggap mereka tuh makhluk yang berbeda gitu, dan kita ingin mereka seperti kita. Tidak baca. Zaman mereka ini sudah beda. Ya baca kita nak ngomong, kita kan sering bandingkan. Oh zaman dulu kami belajar baca kamu nih harus tak baca gitu. Karena mereka sudah zaman internet ini. Jadi harus ada modifikasi ya, dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran politik yang seperti yang membosankan. Makanya kita sadarkan mereka dalam media-media mungkin internet bahwasanya politik itu suka tidak suka, baik ada plus ada minusnya, ada negatifnya, itu menentukan arah bangsa, menentukan harga-harga pakaian yang kita pakai, menentukan harga makanan yang kita konsumsi, menentukan harga internet yang mereka bayar gitu kan, dan lain-lain. Nah itu kita kemas dengan sedemikian rupa sebaik mungkin ya, diantaranya melalui sosial media. Kalau banner ya, banner itu kan kalau menurut aku sih siru baik. Terus terang mungkin aku dikit banner ya, karena memang buntu tadi. Tapi sadar nggak ya? Aku yakin kami yang orang politik nih banyak hafal si A, B, C, D dari partai A, B, C, D. Tapi kalau masyarakat bawah, mereka tidak hafal. Benar. Aduh, caleg kota, provinsi, RI, DPD, banyak nih. Kota, gubernur. Kami nih lah banyak dawi. Kamu suruh ngapal kamu caleg katanya kan? Benar nggak? Benar. Jadi memang secara survei mereka itu menentukan pilihan bukan gara-gara banner sebenarnya, kecil banner itu. Kalau popularitas oke sih, banner memang membantu untuk populer, tapi untuk membantu kita terpilih itu kecil. Jadi aku sendiri secara personal masang banner sih, tapi di beberapa tempat yang memang permintaan teman-teman, permintaan keluarga, dan beberapa tempat yang mungkin strategis yang harus kupasang. Tapi aku mungkin tidak jor-joran. Ya, karena malah bikin konten belah iklan di sosmed ya. Kalau Pak dia nyok konten Kak Mas lagi di 8 gol pagi makan buat konten, lagi nyantai buat konten ya sih. Dan tidak main-main, kawan-kawan, itu ilmu dan luar biasa. Ini apa dampaknya gitu untuk Kak Bani lebih dikenal gitu kan. Nah, jadi Cak itu KGS FSL jawaban dari Kak Hibani. Ya, jelimet ya, tapi intinya kita harus bisa menyesuaikan dengan cara mereka belajar. Jadi dengan cara kita. Yo, karena sudah berubah generasi, jadi berubah juga cara kita memandangi ini generasi yang sekarang ini, Kak Bani. Oke, Kak Bani masuk ke tadi 2024. Dengar lagi ini. Udah tinggal 50 berapa ya? 57 lagi. Ya, sekitar 57 lah itu. 59 hari ya, karena di tanggal 14 Februari kita akan melakukan pemilu ya. Hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Kak, tinggal kurang lagi dari 2 bulan lagi. Apa yang sudah dipersiapkan, Kak Bani? Ya, yang pasti itu tadi ya. Aku juga bikin konten ini memang di satu sisi pengen ngasih tahu, memberi pelajaran, memberi pelajaran sejarah, karena kata orang-orang itu cara belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan. Ketika aku bikin konten, aku belajar dulu. Ya, jadi aku di satu sisi belajar, tapi di sisi lain aku mengajarkan kepada orang lain. Nah, dengan harapan yang generasi Y, jadi generasi Z terutama, mereka aware, kenal dengan aku. Gitu kan. Silakan mereka akan memutuskan bahwa seorang calon anggota DPR di Kota Palembang dia mengerti dengan Palembang gitu. Mungkin itu jadi nilai plus. Yang kedua ya silaturahim. Kalau aku ya silaturahim yang perbanyak ya ke tokoh masyarakat, ke keluarga, ke kawan-kawan dan lain-lain. Karena menurut aku itu yang lebih real dibandingkan dengan banner. Aku tidak memandang banner itu jahat, banner itu penting juga, perlu, tapi kalau dibandingkan silaturahim yang lebih penting.
Cuma kalau banner atau ya bagus, kalau bagus lagi silaturahim banyak, banner banyak. Konten juga banyak. Cuma ketika kita dihadapkan pilihan-pilihan, ketika misalnya sumber daya kita terbatas, ya kita milih yang lebih prioritas kan. Iya. Itu kira-kira. Jadi aku silaturahim yang banyak ke warga dan ke tokoh masyarakat. Oke, nah jadi itu yang persiapan Kak Bani untuk menyambut 2 bulan lagi, kurang 2 bulan lagi. Oke, wah, luar biasa. Kak Bani sebagai closing di Cindo hari ini, mungkin aku akan persilakan untuk Kak Bani untuk memberikan closing statement atau nak kampanye juga tidak apa-apa Kak. Karena kan sudah masuk ini kampanye terbuka, jadi aman. Silakan Kak Bani. 2-3 menit laju, lanjaklah Kak Bani. Kalau aku sih kampanye terbuka jarang, aku lebih seneng soft selling gitu. Makanya konten-konten juga tidak hard selling, tidak langsung muncul banner. Iya. Aku misalnya collab jarang info tidak pakai juga logo juga di konten agak iya baru nggak aku. Oke, lagi. Aku dinasihati oleh seorang Simon Sinek. Secara tidak langsung, bukan langsung oleh dia. Iya. Jadi ada cerita, beliau ini mengatakan bahwa ada seorang wakil menteri pertahanan, bukan di luar, langsung di wakil menteri pertahanan. Dia ini ngisi ceramah di sebuah auditorium. Ketika itu dia ngopi, megang gelas kopi dan kopi styrofoam. Dia ini mantan wakil menteri pertahanan. Dia ngopi pakai gelas styrofoam. Gelas styrofoam itu gelas yang plastik yang biasa, yang murahan ya, murahan. Dia ngopi. Kemudian dia ngomong dengan pendengarnya, dengan warga masyarakat di situ, di auditorium itu. Dia mengatakan bahwa setahun yang lalu, persis setahun yang lalu, aku masih menjabat menteri pertahanan, menjabat wakil menteri pertahanan. Aku datang ke kota ini dibelikan tiket oleh panitia kelas bisnis, di bandara dijemput, diantar ke hotel, dipilihkan kamar yang paling bagus, disiapkan makanan yang paling enak. Besok pagi ketika nak ngisi ceramah, aku dijemput lagi, dijamu lagi, kemudian diantarkan ke auditorium ini, diberikan minum dengan kopi gelas keramik yang mahal. Ya. Tapi hari ini, ketika jabatan wakil menteri pertahanan itu tidak ada lagi, aku cuma diberikan kopi pakai gelas styrofoam. Artinya apa katanya? Pelajaran berharganya katanya adalah gelas keramik itu untuk jabatan yang aku miliki. Sedangkan aku sendiri hanya layak menerima gelas styrofoam ini. Nah, ini pelajaran bagi aku bahwa yang paling penting sih nilai diri ya, dibandingkan dengan pencitraan-pencitraan, karena jabatan-jabatan ini kan akan hilang. Aku mungkin ya kalau misalnya Allah masih berkehendak mungkin masih bertahan, tapi bisa jadi tidak lagi kan. Nah, kalau tidak punya citra diri selesai segala-galanya kan, itu tidak bisa eksis. Kalau hanya menggantungkan dari jabatan-jabatan, makanya aku selalu berpendapat bahwa mengabdi itu bisa di mana baik. Aku jadi ASN bisa mengabdi, pedagang herbal bisa mengabdi, aku jual jasa keuangan bisa mengabdi, anggota DPRD kota bisa mengabdi, di luar itu pun bisa mengabdi. Sebagaimana teman-teman Palembang Info ini kan bagian dari mengabdi juga kepada masyarakat kan. Jadi nothing tulus gitu kan. Tapi yang perlu diketahui, aku punya prinsip bukan siap menang siap kalah. Itu ada prinsip apa? Apa tuh Kak? Siap menang, siapkanlah. Aku siap menang dong. Ya pasti. Ya, siap menang dong. Aku menyiapkan segala sesuatu, kalkulasi siap. Cuma bukan berarti aku udah galak kalah. Misalnya kalah kamu tidak juga. Karena sebenarnya kan hidup ini kan tidak melulu soal kesuksesan, soal ketenaran, soal kemenangan, tapi ada juga soal kegagalan. Seorang petinju legendaris Mike Tyson sekalipun pernah kalah. Pemain paling hebat sekalipun sepak bola Lionel Messi. Kalau aku Lionel Messi ya, sorry kalau yang Ronaldo ya. Argentinanya Kak Bani. Dari awal Argentina. Banyak yang lupa pasti final tadi. Jadi seorang Lionel Messi sekalipun pernah sedih gitu. Jadi artinya hidup ini yo tidak melulu soal kemenangan. Artinya kalaupun misalnya Allah berkehendak masih jadi lagi bisa mengabdi, tidak jadi lagi juga ya tidak masalah. Gitu kan, bukan berarti aku nak ngalah tidak ya, tetap berjuang, tetap fight bismillah kan. Ada berjalan, tapi yo hidup ini kan hanya menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dan semuanya insya Allah baik bagi kita kalau kita percaya dengan itu. Demikian, jadi bagi teman-teman yang ada sanak famili atau tinggal di dapil 1, payu kan aku gue deh. Dapil 1 tuh Bukit Kecil, IB1. Bukit Kecil tuh mau susun, Cempaka Dalam. IB1 tuh Poligon, Blok D, Bukit. IB2 tuh Mak Rayu, Sekana, Gandus, kalau dewek Gandus kan,
Buntung, Karanganyar, dan Gandus dan sekitarnya. Tolong doakan kawan-kawan sekalian warga Palembang, mudah-mudahan bisa menjalankan setahun ini dengan amanah dan program mudah-mudahan bisa terpilih lagi 2024 lagi. Amin. Amin, amin, amin. Makasih. Wah, siap. Luar biasa ini Kak Iban nih. Kawan-kawan, personal branding itu penting ya, tapi kita jangan fokus terhadap kemenangan, tapi hidupnya ada kegagalan juga. Wah, siap menang, siapkanlah. Wah, Kak Muhammad Hibani ya, anggota DPRD Kota Palembang Komisi 2 periode 2019-2024. Kak Bani, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol. Kak Bani, sehat-sehat dan semoga 2024 bisa menang dan melanjutkan pengabdian. Amin. Oke, warga Palembang, terima kasih untuk nonton terus di Cindo ya. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bani, thank you Kak Bani.